Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mardian, NIM 5301019037. Di sini saya akan membuat video mengenai munculnya pesantren pembaruan Islam, politik, masa Belanda, konflik Islam sekarang di Pasundan. Untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama, munculnya pesantren di tanah Pasundan. Pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia, yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Karena pada dasarnya pesantren merupakan sebuah produk budaya masyarakat Indonesia yang menyadari akan arti penting pendidikan bagi warga pribumi yang tumbuh secara natural. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri atau tempat murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, di mana para santri biasanya tinggal di pondok atau asrama dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dan kehidupan bermasyarakat. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang sampai sekarang masih tetap konsisten untuk memelihara nilai-nilai budaya atau tradisi serta keyakinan agama yang kuat. Bahkan pesantren merupakan lembaga pendidikan yang diakui sejak awal sangat independen atau mandiri. Malik Fajar mengembangkan kemandirian pesantren ini dengan mengatakan, ditinjau dari sisi kemandirian, pesantren jelas lebih unggul dibandingkan lembaga perguruan tinggi yang meski terkesan wah, tetapi justru merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap membludaknya angka pengangguran di masyarakat. Meski pesantren dalam arti lembaga pendidikan tempat dilakukannya pengajaran tekstual baru muncul pada sekitar abad ke-18 Masehi. Namun, dari catatan sejarah disebutkan bahwa berdirinya pesantren juga sudah ada sejak masa awal penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Jawa. Tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau mendirikan pesantren pada tahun 1399 Masehi untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Kemudian dari mulainya Syekh Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren, di tahun-tahun selanjutnya berdirilah pondok-pondok pesantren lainnya yang tersebar di beberapa daerah, khususnya di tanah Pasundan. Mungkin di sini saya akan mengambil beberapa contoh, hanya 1-3. Yang pertama, pada tahun 1420 berdiri pesantren Pasambangan di Cirebon yang didirikan oleh Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati. Kemudian pada tahun 1456 berdiri pesantren Jalagrahan Cirebon Girang oleh Walasungsang. Setelah beberapa pesantren muncul di tanah Pasundan, kemudian terjadilah pembaruan Islam di tanah Pasundan. Ya, baik, untuk pembaruan Islam di tanah Pasundan ditandai dengan munculnya organisasi Perserikatan Islam. Organisasi tersebut didirikan di daerah Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911 dengan pendiri yaitu Kiai Haji Abdul Halim, lahir pada tahun 1887 di Cebereleng, Majalengka. Kiai Haji Abdul Halim mempelajari agama Islam dari usia anak-anak hingga umur 22 tahun di pesantren Majalengka. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji dan menetap sementara 3 tahun di Arab Saudi untuk belajar agama Islam.
Dengan adanya pemberdayaan Islam, itu muncullah beberapa organisasi, yaitu satu, organisasi Ihyatul Qulub. Organisasi ini tidak berlangsung lama karena persaingan dengan para pedagang Cina yang kadang-kadang menyebabkan perkelahian, yaitu perang mulut, juga hampir perang fisik. Dianggap oleh pemerintah sebagai penyebab kerusuhan. Sekitar tahun 1915, organisasi tersebut dilarang setelah 3 atau 4 tahun bergerak. Tetapi kegiatan-kegiatannya masih terus berjalan walau tidak diberi nama resmi, termasuk kegiatan secara ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu politik pasca Belanda di tanah Pasundan. Yang pertama yaitu kondisi politik dan dinamika ketentaraan di Jawa Barat pada tahun 1945 sampai 1948. Ultimatum yang diumumkan Inggris atau Amerika pada tanggal 27 November tahun 1945 merupakan peristiwa yang menyebabkan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungsi, sebab setelah kota Bandung menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Oktober tahun 1945, Gubernur Jawa Barat yang berkedudukan di Gedung Pakuan yang terletak di Bandung Utara. Oleh karena itu, sejak tanggal 29 November 1945, kota Bandung secara resmi dibagi oleh Inggris atau nikah. Maka sejak tanggal itu pula pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengungsi. Gubernur Sutarjo Kartodikusumo beserta beberapa stafnya mengungsi dari Gedung Pakuan ke Bandung Selatan, tepatnya ke Komplek Pendopo, Kabupaten Bandung. Dengan adanya pembagian wilayah tersebut yang dilakukan oleh Inggris dan Mitra, kemudian pemerintah menanggapi dengan mengutus Kolonel A.H. Nasution untuk berupaya diplomasi dengan Inggris, tetapi usaha diplomasi tersebut tidak membuahkan hasil, yang mana Inggris tetap teguh pada pendiriannya. Sebagai langkah terakhir untuk mengatasi masalah tersebut, pada tanggal 24 Maret tahun 1946, pada waktu itu pukul 14 atau pukul 2 siang, Komandan Divisi 3 Tri Kolonel Ahmad Haris Nasution mengeluarkan perintah. Pada dasarnya perintah tersebut berisi 2 hal, yaitu perintah membumi hanguskan kota Bandung dan perintah pengungsian kepada rakyat maupun pemerintah sipil. Menanggapi perintah tersebut, maka dalam waktu singkat disusunlah rencana dan persiapan pembumi hangusan kota serta pengungsian pemerintah maupun rakyat. Sementara itu, pasukan Belanda mulai mengarahkan kekuatan militernya ke daerah-daerah Kantong Republik. Oleh karena itu, kota Garut pun menjadi sasaran penyerbuan Belanda. Terancam oleh serangan pasukan Belanda, Gubernur memindahkan lagi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke Tasikmalaya. Perpindahan ini kemungkinan terjadi pada akhir 1946 atau awal 1947. Gubernur Murjani sebelum diganti oleh M. Sekawa pada bulan April tahun 1947 telah berkantor di Tasikmalaya. Terbentuknya negara Pasundan di Jawa Barat pada tahun 1947 sampai 1950. Yang kedua, politik pemerintahan Indonesia TNI dalam melikuidasi negara Pasundan. Saja salah satu alat kelengkapan negara merdeka yang harus ada ialah tentara yang bertugas untuk menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Demikian juga dengan negara Indonesia yang telah diproklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun badan keamanan yang pertama disahkan oleh negara yaitu BKR atau Badan Keamanan Rakyat, yaitu disahkan pada tanggal 30 Agustus 1945. Badan ini bukan tentara, tetapi adalah sebuah badan atau kok perjuangan bersenjata dengan tujuan untuk menjamin ketentraman umum. BKR ini merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang pusatnya didirikan pada tanggal 20 Agustus pada tahun 1945. Demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.